Eh, Selamat sore. Eh, Pada kesempatan sore ini, saya mencoba untuk memberikan perkuliahan tentang eh, radiologi intervensi, khususnya kasus TACE ya. Harapannya perkuliahan ini, karena kita kan banyak menemukan di lapangan ya, kasus-kasus HCC yang mau dites, kita bisa tahu apa yang menjadi peran radiologi intervensi, ya itu yang menjadi goal pertama perkuliahan ini. Yang kedua adalah eh, kita juga tahu apa yang menjadi kendala eh, tes ini, eh, terutama pada pasien-pasien eh, kita di RSCM. Ya, kita tahu bahwa lebih sering pasien yang datang ke RSCM ini adalah pasien-pasien yang sudah eh, intermediate stage, ya. Yang dimana intermediate stage juga yang paling sering yang datang adalah yang ukuran tumor yang besar, sehingga kita tahu kapan kita bisa lakukan tes, kapan kita harus kombinasi, dan kapan kita harus tidak melakukan tes. Ya, jadi ini secara garis besar epidemiologi eh, tumor hati primer, ya, di mana eh, tumor hati primer ini eh, makin lama makin bertambah secara tahun, ya, dan diperkirakan eh, bila current rates-nya tidak berubah, eh, bisa mencapai lebih dari 55%, ya, hingga pada tahun 2040. Nah, ini treatment guideline BCLC yang biasa kita pakai. Jadi tolong diingat para residen, kalau lagi CPC, pakailah guideline ini, ya, dalam menentukan indikasi kapan dilakukan tes. Dan kita lihat di sini, indikasi tes itu pada stadium intermediate, ya, di mana stadium intermediate ini, ya, terutama pada pasien-pasien yang nodul lebih dari 3 cm, artinya dia di luar stadium early stage. Kalau dilihat di sini, early stage itu kan nodulnya di bawah 3 cm, ya. Berarti kalau intermediate di atas 3 cm, ya, dengan fungsi hati yang masih baik dan performance statusnya yang nol, ya. Kemudian juga kita lihat di sini, yang tidak kalah penting adalah vena portanya yang intak, ya. Jadi selain tadi nodul di atas 3 cm, vena portanya intak, artinya tidak ada trombus. Terutama ini vena porta utama, ya. Jadi guideline BCLC ini lebih menekankan pada eh, vena porta utama, ya, bukan vena porta segmental atau subsegmen. Dengan expected survivalnya lebih dari 2,5 tahun, ya. Jadi eh, biasanya eh, dengan indikasi yang seperti ini, kita bisa memperpanjang usia pasien lebih dari 2,5 tahun. Dan tentunya ini bicara terapi paliatif, ya, terapi paliatif, bukan eh, terapi eh, kuratif, ya. Kalau terapi kuratif itu diperankan oleh operasi atau RFA, ya, terutama pada pasien-pasien yang kurang dari 3 cm, ya, ukuran tumornya. Nah,
Kalau kita bicara kriteria BCLC yang tadi tuh, yang tahun 2020 tadi, eh, tidak di breakdown ukuran tumor yang maksimal berapa yang masih dimungkinkan untuk kita lakukan tes, ya. Maka itu ada istilahnya lagi kriteria kinki. Ya, kriteria kinki ini terutama pada pasien-pasien yang intermediate yang di breakdown lagi mengenai ukuran. Ya, di mana di sini dibilang, ya, bila ukuran tumornya 7 cm, jadi pegangannya adalah 7 cm, ya, di mana 7 cm ini dia masih Child-Pugh skornya adalah di bawah 7, ya. Treatment optionnya di sini baru masuk yang namanya TACE. Ya, jadi kalau tadi cuman bilang bahwa di atas 3 cm bisa di TACE, ya. Tetapi tidak ada batasan ukuran maksimal, ya. Tetapi dengan kriteria kinki ini memodifikasi BCLC yang tadi kita sudah pelajari untuk membuat batasan yang menjadi lebih jelas, ya, di mana 7 cm ini menjadi pegangan, ya, ya, masuk dalam kriteria paliatif treatment, ya. Kalau tumornya sudah lebih dari 7 cm, ini yang kita bilang nih out, ya. Kemudian Child-Pugh-nya juga sudah lebih dari 7. Child-Pugh ini didasari dari pemeriksaan albumin, ya, kemudian eh, bilirubin. Nanti bisa baca kriteria apa yang bisa memberikan scoring dari Child-Pugh ini. Kalau sudah lebih dari 7, ya, di mana dia kriteria 89, ya, kemudian dia sudah out dari 7 cm, ya, berarti dia sudah Child-Pugh B, ya, bahkan menjadi B3B, ya. Nah, kalau bicara B3B ini, treatment yang paling eh, bagus adalah HIC, ya, atau tentunya transplantasi. HIC itu adalah kemoterapi sistemik, ya. Kita infus melalui kateter yang diimplan ke dalam eh, hatinya, ya. Jadi kita berikan obat-obat eh, kemoterapi secara infus, ya. Intraarterial maksud saya, intraarterial, ya. Secara infusion intraarterial. Nah, kita tahu nih, ya, kalau lihat dari median survivalnya, ya, pasien-pasien yang masuk dalam kategori B3 tadi, yang dimana Child-Pugh-nya sudah lebih dari 7, ya, kemudian atau eh, tumornya sudah lebih dari 7 cm, ya, itu median survivalnya langsung drop, ya, menjadi eh, 1 tahun sampai 13 bulan, ya. Sedangkan kalau yang B1 tadi, ya, yang di bawah 7 tadi masih bagus, ya, di atas 4 tahun, ya. Pengetahuan tentang median overall survival ini eh, harus diinfokan kepada klinisi dan tentunya kepada pasien, karena pasien harus diberikan informasi bahwa usia harapan hidupnya segini, gitu, ya, karena kita tahu bahwa pasien-pasien kita itu bervariasi, ya, dari punya yang uang sampai yang nggak punya uang, ya. Ya, ada banyak pasien saya, dia rela untuk menjual seluruh hartanya sampai keluarganya eh,
ya jatuh miskin gitu, udah siap gitu, tetapi baru tahu setelah hidupnya sampai dengan paling tinggi 13 bulan, ya dia nggak jadi lakukan tes gitu ya, karena tidak seimbang dengan harus yang dia keluarkan. Ya. Jadi ya kecuali pasiennya punya uang ya. Jadi kita pengenalan tentang medial overall survival ini penting menurut saya supaya kita bisa cerita sama pasien karena pasien selalu meminta angka kan, walaupun eh, kita nggak pernah ada yang tahu apakah angka ini bisa lebih atau tidak ya. Ini hanyalah berdasarkan penelitian ya. Di mana complete response itu eh, kalau masuk dalam kriteria B1 ini bisa mencapai 56,9%. Perlu diingat complete response imaging itu tidak sama dengan complete response secara patologi anatomi ya, karena bisa saja secara mikroskopik masih ada, tetapi secara imaging tidak terlihat enhancement ya. Sehingga perlu yang namanya evaluasi berkala ya, walaupun kita anggap sebagai complete response ya, kurang lebih eh, 30 apa 3 sampai 6 bulan kita tetap melakukan MRI atau CT scan berkala ya. Nah, ini sebagai informasi saja yang kalau tadi eh, di BCLC mengatakan bahwa di atas 3 cm eh, sudah tidak lagi peranan RFA atau kuratif treatment. Nah, rupanya di beberapa penelitian memberikan eh, informasi bahwa kalau tumornya di atas 3 cm masih ada peranan eh, kuratif ya bila dikombinasi dengan RFA dan TACE. Jadi TACE dengan RFA pada pasien-pasien yang eh, di atas 3 cm terutama dikurang dari 5 cm jadi 3 sampai 5 itu masih dianggap eh, baik ya, memiliki nilai survival lebih baik dibandingkan kalau kita lakukan tes aja ya pada pasien-pasien yang di atas 3 cm tadi. Nah, ini bicara kriteria eh, eh, more than lebih dari eh, 7 cm ya, kita bagi ya, di mana kalau tumornya sudah lebih dari 11 cm ya, itu eh, eh, median overall survivalnya eh, hanya eh, 11 bulan ya, ini salah ini bukan low. Jadi makin tinggi tentunya makin rendah eh, overall survivalnya ya. Jadi 11 cm. Sehingga itulah kenapa kalau ditanya eh, ukuran tumor kalau sudah lebih dari 10 cm itu kita enggan untuk melakukan tes ya, karena median overall survivalnya itu cuman paling banyak paling tinggi itu adalah setahun ya, paling tinggi kalau dia lebih dari 10 cm ya. Tapi kalau dia 7 sampai 11 cm masih eh, bisa bertahan sampai dengan 2 tahun. Nah, pada kondisi yang seperti ini eh, masih bisa dicoba kita lakukan tes di atas 7 cm, di bawah 10 cm ya, atau di bawah 11 cm. Tapi kalau di atas 11 cm umumnya eh, kita tidak melakukan tes lagi gitu ya. Nah, ini juga memberikan eh, pengetahuan lagi dari penelitian bahwa pasien-pasien yang di atas 7 cm sampai dengan 11 cm tadi eh, sebaiknya dilakukan tes kalau CEPUK-nya masih A. Ya, jadi kalau penelitian sebelumnya eh, tidak disertakan di sini CEPUK ya,
yang 7 sampai 11 cm yang sebaiknya dites yang childbook seperti apa, tapi dalam penelitian ini eh, lebih di eh, breakdown lagi 7 sampai 11 boleh dicoba. Karena idealnya tadi kan adalah up to 7 ya, dengan kriteria childbooknya kurang dari 7 ya, ya B7. Jadi kalau bicara childbook itu ada A, B, C ya. Kalau A itu sampai skor 6 ya, B itu sampai skor 8, C itu eh, di atas 8 ya, 9, 10. Jadi eh, di sini bilang bahwa kalau paling ideal adalah childbook B7 dengan up to 7 ya, itu paling ideal. Kalau mau dicoba ya di atas 7 tapi harus di bawah 11 cm dengan childbooknya A ya, artinya sampai dengan skor 6 ya. Jadi itu adalah kriteria yang boleh kita coba untuk melakukan tes karena masih ada benefitnya ya, di mana benefitnya eh, masih tinggi overall survivalnya. Nah ini eh, jadi eh, satu apa namanya informasi ya, selain tadi bicara ukuran tumor, rupanya pasien-pasien yang secara morfologi eh, tipe tumornya masif atau poorly differentiate ya, atau simple nodular tumor dengan extranodular growth ya, jadi yang membuat masanya menjadi multilobulated ya, kondisi-kondisi seperti ini nggak bagus juga ya dilakukan tes, sehingga selain ukuran tadi, bentuk tumor pada CT scan atau pada MRI juga mempengaruhi respon treatment ya. Nah, pada kondisi yang unsuitable ini eh, barulah masuk yang namanya terapi sistemik ya, yang tadi ya, yang tidak suitable lagi untuk eh, TACE. Ya, di mana saat ini sistemik terapinya untuk first line itu adalah pemberian imunoterapi, sedangkan untuk yang second line adalah sorafenib dan lemfatinib. Ya, jadi ini yang biasa dikerjakan oleh penyakit dalam ya, terutama pada pasien-pasien yang eh, eh, unsuitable taste. Ya, dimulai dari terapi sistemik, imunoterapi dan eh, sorafenib dan lemfatinib. Sorafenib dan lemfatinib ini bukan imunoterapi ya, tapi obat targeted terapi yang sifatnya angiogenesis, jadi mengurangi pembentukan pembuluh darah atau neovaskularisasi. Nah, eh, beberapa literatur memberikan coba eh, penelitian ya, memberikan penelitian bahwa bagaimana nih kalau kita gabung antara sistemik dengan TACE. Ya. Kalau tadi yang unsuitable kan dilakukan eh, sistemik terapi. Nah, sekarang yang unsuitable dilakukan sistemik terapi, tetapi dikombinasi dengan TACE. Apakah lebih baik dibandingkan kalau hanya eh, dilakukan sistemik terapi saja? Nah, rupanya hasilnya lebih baik. Ya. Jadi masih ada perannya rupanya nih pasien-pasien yang unsuitable taste, ya. Tetapi taste di sini hanya sifatnya memperkuat kerja sistemik terapi, ya. Jadi fungsinya memperkuat kerja sistemik terapi, ya. Di sini mau ngasih tahu bahwa contohnya eh, kalau kita kombinasi di Emerald 1 menunjukkan bahwa eh, taste only dan kombinasi dengan sistemik jauh lebih bagus dengan kombinasi dengan sistemik. Dalam hal ini adalah imunoterapi
Sehingga eh, ada satu pakar ya yang sampai saat ini bisa menjadi satu pegangan para hepatologi dan termasuk juga para intervensi ya meramu memformulasikan gimana nih cara melakukan tesnya ya dengan kombinasi sistemik terapi tadi yang kita anggap kalau dikombinasi lebih baik dibandingkan hanya sistemik terapi. Contoh misalnya kalau nodulnya multiple, ya biasanya kita melakukan tes terlebih dahulu pada eh, tumor-tumor eh, yang potensial terjadinya ruptur, ya. Artinya tumor yang subkapsuler atau tumor-tumor yang besar, ya. Yang didahului dengan sistemik terapi. Jadi biasanya dikerjakan dulu sistemik terapi 3 siklus, baru tes. Ya, di mana tes ini kita anggap sebagai parsial karena kita tidak tutup semuanya, ya. Kita hanya tutup atau lakukan tes pada nodul-nodul yang dianggap potensi terjadinya rupture, ya. Dan pelan-pelan kita tutup sampai beberapa siklus dikerjakan oleh sistemik terapi. Jadi ini adalah teknik ya yang saat ini kita pakai ya, di mana TACE itu sebagai eh, imun boost istilahnya atau meningkatkan kerja sistemik terapi dalam hal ini adalah eh, imunoterapi ya. Yang tadi saya katakan saat ini sistemik terapi eh, sebagai first line terapinya adalah imunoterapi ya. Termasuk juga yang tadi anti angiogenesis dikombinasi dengan TACE memberikan hasil lebih baik dibandingkan hanya tes saja ya. Termasuk juga kalau tumornya besar ya, biasanya juga demikian ya. Eh, Baik itu solitary atau multiple, kita biasanya juga lakukan sistemik dulu, kemudian kita tes secara parsial. Jadi biasanya 50% atau 30% dulu, kemudian di imunoterapi 30% lagi kedua, dan itu semua untuk mengurangi terjadinya efek samping, ya, dan eh, meningkatkan kerja imunoterapi atau sistemik terapi. Jadi eh, sekarang sudah berubah paradigmanya. Kalau dulu eh, kombinasi dengan sistemik, kita harus tes secara eh, komplit pada satu sesi, ya. Tapi sekarang kita stepwise eh, dengan cara tadi itu. Kalau nodulnya besar, soliter, kita tutup pelan-pelan dimulai dari 30% yang pertama, tes kedua 30%, kemudian tes ketiga 30%, menjadi bertahap. Ya. Dengan imunoterapi dilakukan 3 siklus sebelum dilakukan tes. Ya. Nah, ini protokol Atezo diharapkan dengan Atezo 4 siklus ya sampai dengan 6 siklus sebelum tes, kemudian eh, dilakukan tes kemudian masuk lagi Atezo terus menerus berulang-ulang ya. Eh, Biasanya kita lakukan sampai eh, total sampai 4 kali siklus, ya, 4 kali siklus, 4 kali tes, ya 3 sampai 4 kali tes. Nah, ini juga protokol lenvatinib juga sama ya. Lenvatinib tes, lenvatinib. Jadi eh, ini terutama pada yang unsuitable. Sekali lagi, ini terutama pada yang unsuitable tes ya. Artinya tidak bisa tes berdiri sendiri ya, karena tadi itu ya overall survivalnya menurunnya. Ya, terutama pada tumor yang di atas 7 cm, kemudian yang cellpucknya eh, di atas 7 cm ya. Jadi di atas skor 7 ya. Nah, mengenai
mau pakai CTIS, mau pakai DEPTIS, karena kita tahu TIS itu macam-macam obat yang kita pakai, ya bisa konvensional, bisa drug eluting bits, ya dua-duanya sebenarnya efikasinya sama, jadi bukan berarti drug eluting bits lebih bagus efektivitasnya dibandingkan konvensional pakai lipiodol, ya. Sama saja, yang bedanya adalah efek samping, ya. Eh, Khususnya efek samping sindrom post embolisasi sindrom, ya kayak mual, nyeri dan lain sebagainya. Nah, ini text recommendation kita. Jadi kalau ambil kesimpulan, yang paling baik adalah eh, tumor-tumor yang di bawah 7 cm dengan maksimal lesi 4, ya atau kurang. Kalau mau di atas 7 cm, eh, yang paling bagus adalah Child-Pugh A, ya more benefit, ya. Tapi itu pun juga sampai dengan 11. Nah, dan kondisi yang seperti ini harus kombinasi dengan imunoterapi. Jadi eh, di atas 7 itu udah biasanya kita kombinasi dengan sistemik terapi, ya, untuk memberikan apa, hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan evaluasi, ya? Kapan kita anggap tes itu sudah tidak bekerja baik, ya? Yaitu dengan mengevaluasi, ya, biasanya 2 kali treatment, terus kita lihat, ya, tidak ada perubahan, ya, yang kita anggap bahwa tesnya failure, ya artinya tidak tidak diperlukan lagi untuk dilakukan tes. Ya, jadi ini intinya kapan kita tes itu kita stop, ya, ada perubahan atau tumor markernya habis dilakukan tes 2 kali malah bukan makin turun makin naik, ya, atau tadi dalam dalam waktu kita tes scanning berikut setelah treatment, malah trombus vena portanya makin menjadi, gitu ya, sampai dengan vena porta utama, ya, atau ditemukan ekstrahepatik metastasis. Nah, ini juga sudah tidak ada guna lagi untuk dilakukan tes, ya cukup sistemik terapi saja. Nah, ini sedang sedang ongoing trial, ya, tes dengan begitu banyak obat sistemik terapi, dalam hal ini adalah imunoterapi, untuk melihat imunoterapi mana yang paling baik, ya, karena masing-masing punya jargonnya masing-masing, ya. Ada limfatik, ada eh, eh, durvalumab, ada bevacizumab, ya, ada nivolumab dan lain sebagainya, ya. Nah, ini lagi coba untuk dilakukan eh, apa, eh, trial-trial yang kita lagi menunggu ongoing trial. Ya, ini contoh kasus-kasus kita yang kita kombinasi, ya, dengan saya hanya ambil beberapa kasus saja, ya, eh, di mana kita kombinasi dengan imunoterapi sebelum dan sesudah, kemudian kita lihat eh, apa namanya, hasilnya baik, ya. Dan ini saya mau ceritakan bahwa makin tumor makin besar itu makin sulit kita tes, karena feeding arterinya akan banyak, ya, tidak hanya dari hati, begitu juga dari luar hati, sehingga perlu CT scan protokol yang baik, gitu ya, ya. Dan seorang radiolog nih diagnostik harus sebenarnya harus memberikan info bahwa tumor hati HCC ini tidak hanya feeding arterinya dari hati, tetapi dari luar hati, terutama pada tumor-tumor yang di atas 7 cm, ya. Tapi kita jarang tuh melakukan report, apa, eh, memberitahukan info di ekspertise kita bahwa feeding arterinya tidak hanya dari hepatic artery, tapi juga dari luar hepatic artery, ya. Tapi kalau seorang intervensi pada waktu baca foto mau dilakukan tes, dia harus tahu, ya, sehingga kita harus mencari, ya, contoh ini, ya, dari ekstrahepatik, dari
phrenic arteri ya. Jadi tidak hanya dari hepatic arteri. Nah, post tes ya tadi ya, ini kan yang kasusnya post tes complete response. Bagus ya, ini masih 10 cm. Kita kombinasi dengan lenvatinib, waktu itu ini kita ke lenvatinib ya, 2 siklus ya. Maksudnya 2 kali tes bersih ya. Sampai sekarang pasiennya masih hidup ya, jadi masih bagus. Atau ini ya 11 cm memakai lipiodol ya, kemudian 4 kali tes ya, ukurannya berkurang ya, dan tidak ada lagi yang enhance, jadi kita juga masuk dalam kategori eh, complete response ya. Nah, ini saya bilang bahwa makin tumor makin gede, waktu kita melakukan tes, kita akan mencari semua feeding arteri yang kemungkinan memberikan eh, feeder ke tumornya ya. Kayak seperti kasus ini, tidak hanya dari hepatic arteri ya, dari renal arteri juga ngasih, ya, dari phrenic arteri ya, arteri diafragma ngasih, ya, dari intercostae pun juga ngasih ya. Sehingga kalau kita cuma mengandalkan hepatic arteri terus kita embol, pasti akan sisa dan pasti tidak akan masuk pada kategori complete response ya. Nah, ini juga ukuran tumor lain 10 cm ya, pada kasus lain juga demikian ya, di mana habis treatment kita masih ngelihat ada respon yang belum totally bersih ya, masih ada recurrent ya. Kita sudah coba tes ya, masih ada sisa yang kecil itu ya, dan terus menerus dilakukan sistemik terapi, lama-kelamaan hilang bersih ya. Pada pasien ini terakhirnya adalah bersih ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi kombinasi itu penting ya, karena terkadang dengan tes kita masih bisa menyisakan viabel tumor di periferal. Biasanya yang viabel itu adanya di periferal. Jadi harus hati-hati dalam membaca foto, karena yang diperlukan di sini adalah melihat yang masih menyangat, ya, yang dianggap sebagai viabel tumor ya. Jadi take home message-nya demikian. Jadi kita mesti tahu kapan kita lakukan tes yang sebagai good candidate. Artinya good candidate ini adalah kita bisa melakukan tes sendiri saja tanpa perlu kombinasi ya. Tapi pada waktu sudah tumornya lebih dari 7 cm, kita perlu kombinasi dengan systemic therapy ya, untuk mengimprove clinical outcome ya. Dan perlu diingat, tes yang bisa kita pakai itu tidak harus drug eluting beads ya, tetapi bisa juga konvensional ya. Dalam hal ini adalah memakai lipiodol ya, dengan secara selektif. Terima kasih. Ada pertanyaan, PPDS? Selamat malam, dokter. Apakah suara saya terdengar, dokter? Ya. Ya, izin bertanya, dok, Olis. Mohon maaf yang macet yang sama. Izin, dok, tadi kan tadi menjelaskan bahwa tes ini lebih ke paliatif daripada kuratif, dok. Dan beberapa pasien saya lihat sempat memang melakukan tes berulang. Nah, um, apakah uh, batasannya, dok, sampai kapan kita bisa melakukan tes pada pasien tersebut? Apakah jika ukurannya tidak responsif, maka tidak perlu dites lagi, kita stop pilihan tindakan tesnya, atau apakah uh, kira-kira misalnya lesionnya sudah tidak viable, jadi tesnya kita stop dan tidak perlu diberikan tes lagi. Itu yang pertama, dok. Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya, dok, untuk tindakan tes ini kan ada kemungkinan terjadi embolisasi non target, dok. Biasanya melibatkan saluran biliarnya. Kira-kira apakah ada cara untuk mencegah atau menangani embolisasi non target seperti itu ya, dok? Terima kasih, Dokter Suwari. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini,
kapan nih kita menyetop tesnya tadi? Kalau kita anggap sebagai test failure. Kapan kita anggap test failure? 2 kali tes tidak respon. Ya, bagaimana kita cari tahu ini tidak respon? Ya banyak yang bisa kita nilai ya. Satu dari CT scan-nya habis dites 2 kali eh, masih viabel-viabel di tempat yang kita lakukan tes. Ya, artinya masih enhance. Atau kita juga bisa tahu bahwa gagal itu dengan eh, tumor markernya makin lama makin naik ya, walaupun udah dites ya makin lama makin naik. Ya, tidak ada perubahan menjadi lebih baik ya. Jadi 2 kali dites tumor marker yang sama aja dianggap tidak respon. Mestinya tumor markernya harus turun dari baseline-nya. Nah, tapi harus minimal 2 kali tes ya, baru kita bisa nilai apakah tes ini eh, efektif nggak buat pasien ini. Jadi itu yang perlu digarisbawahi pada waktu kita lakukan tes. Kemudian kalau tesnya berhasil, ya artinya sudah tidak ditemukan lagi yang enhance, ya udah kita nyatakan tes itu kita stop, udah nggak perlu lagi dites. Kemudian kita evaluasi lagi tiap 6 bulan, ya tiap 3 sampai 6 bulan. Biasanya saya anjurkan 3 bulan dulu yang pertama, yang kedua 6 bulan, ya 2 kali 6 bulan, terus yang berikutnya adalah setahun. Ya. Kenapa demikian? Walaupun sudah komplit respon ya, misalnya pada kasus yang tadi udah nggak ada lagi nih penyengatan. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa komplit respon radiologi tidak sama dengan komplit respon patologi anatomi. Ya. Karena bisa saja yang tidak enhance itu memang mungkin masih ada sebenarnya, tetapi karena sisanya sangat sedikit, tidak terlihat oleh mata enhancementnya. Tetapi kalau secara patologi anatomi masih ada yang viabel sehingga butuh evaluasi tiap 3 sampai 6 bulan untuk memastikan apakah masih perlu dilakukan tes berikutnya setelah ini complete respon. Jadi ada dua eh, eh, apa plan ya. Kalau complete respon kita harus perbanyak, eh, bukan perbanyak, harus ketat surveillance-nya. Kalau dia belum complete respon, kita harus pastikan kapan stop, ya, kapan harus ganti obat, ya, karena kita tahu bahwa obat tes itu kan macam-macam ya. Bisa pakai doxorubicin, bisa pakai cisplatin, ya. Jadi bisa aja nih 2 kali treatment tes. Yang pertama gagal, ya dalam arti tadi masih viabel terus tumornya markernya makin tinggi. Yang tadinya pakai doxorubicin ganti cisplatin gitu ya. Terus kita evaluasi lagi 2 kali treatment, ya gitu. Sampai pada pemeriksaan yang berikutnya masih begitu juga ya sudah, ya kita nggak usah masuk lagi ya, biar diperankan oleh sistemik terapi karena kombinasi treatment ini yang sekarang menjadi andalan ya dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ada pertanyaan lagi? Izin dokter, mau bertanya dok, kalau misalnya kita ketemu Kalau variasi, bertanya dibuka dong intinya. oh iya dok, baik. Izin sebentar dok. Izin dokter, Gimana? mau bertanya kalau jika ada variasi anatomis dokter yang ditemukan pada saat prosedur TACE dok, apakah ada modifikasi tertentu dok jika ada varian anatomi yang kita ketemu saat prosedur TACE dok? Seperti misalnya arteri hepatikanya dari cabang arteri mesenterika superior atau variasi anatomi lain, apakah ada modifikasi TACE-nya dokter? Ya, baik, makasih. Jadi variasi itu terkadang kita menemukan dan paling enak kita sudah bisa menemukannya di CT scan sebelum kita tes. Jadi kita duga gitu supaya kita
nggak terlalu banyak eh, sinar ke kita maupun ke pasien ya, mencari-cari eh, asal feeding arterinya dari mana gitu ya. Jadi kita udah bisa menduga dari awal sehingga kita bisa masuk ke situ. Dan ada satu software ya yang bisa mempercepat untuk mendapatkan eh, variasi anatomi ini atau feeding arteri yang di luar arteri hepatika itu dengan menggunakan Conbeam CT. Jadi CT yang diintegrate ke alat angiografinya. Ya, itu di negara-negara maju punya. Nah, kita tuh Conbeam CT-nya cuman ada di bawah nih, di bagian radiologi kita. Kita itu alatnya Conbeam CT walaupun nggak terlalu bagus ya hasilnya, tapi bisa dipakai ya, integrate dengan eh, angiografinya. Jadi dengan itu kita mudah untuk mencari varian anatomi atau mencari feeding arteri yang di luar dari arteri hepatika. Jadi saya demikian. Ada lagi pertanyaan? Izin dokter, saya Yona. Dokter izin bertanya, bagaimana caranya kita menentukan waktu dan frekuensi tes yang optimal untuk pasien yang direncanakan tes? Kemudian, jika dalam follow up kita mendapatkan bahwa respon tes itu kurang optimal, kapan atau apa pertimbangannya untuk dilakukan terapi sistemik tambahan tadi, dokter? Terima kasih. Baik. Jadi balik lagi ya, bahwa eh, kita kembali lagi nih, kita berhadapan dengan pasien yang suitable atau yang unsuitable. Tadi kan kita udah belajar bahwa unsuitable itu dinilai dari ukuran dan child book score. Ya. Ukuran di atas 7 cm itu udah kita anggap sebagai unsuitable. Sehingga pada kondisi yang seperti itu, sudah langsung terapi sistemik masuk kombinasi dengan TACE. Ya bukannya TACE dulu, ya tapi sudah dikombinasi pada saat kita mengambil keputusan bahwa oh ini pasien kita sudah unsuitable taste. Tetapi kalau masih suitable taste artinya ukurannya masih di bawah 7 cm ya, childnya masih B7 di bawah gitu, ya nggak perlu lagi sistemik, cukup eh, taste saja. Nah, kalau dia eh, sudah kita pastikan dari pertama apakah kombinasi atau cukup taste saja. Yang kedua adalah dalam memutuskan kapan tes itu dilanjutkan, kapan tidak. Maka itu ada istilahnya test failure. Ya, tadi yang saya udah bilang bahwa test failure kita harus nilai 2 kali treatment test. Ya, terus kita evaluasi. Misalnya tes pertama kita treatment, terus tes kedua kita lanjutin, terus kita evaluasi tumor markernya. Loh kok tambah naik? Bukan tambah turun. Artinya kan dia tidak efektif dengan obat TIS yang kita kasih. Obat kemoterapi sistemiknya udah jalan terus itu. Ini kita bicara teman TISnya aja nih gimana nih, ya kan? Nah, pada kondisi seperti itu kita harus mengambil keputusan untuk mengganti obat gitu. Jadi misalnya obat pertama kita pakai doxorubicin misalnya. Berikutnya kita ganti yang lain, misalnya pakai cisplatin misalnya gitu. Ya udah kita tes lagi pakai cisplatin. Cek lagi nanti 2 kali treatment. Makin turun apa makin naik misalnya. Makin ada viabelnya bagaimana gitu. Di tempat area yang kita sudah tes. Ya. Kalau juga masih belum bisa, ya sudah berarti dia sudah tidak bisa dilakukan tes. Artinya dia harus ganti misalnya sekarang ada istilahnya TARE, transarterial radioembolisasi. Yang ditarik, dipakai obat radiasi ya partikel yang sudah dilumuri dengan uh, radioisotop. Terus kita masukkan ke dalam tumoralnya melalui intraarterial misalnya gitu. Jadi nggak perlu kita tes-tes terus uh, ya tanpa melihat responnya gitu. Yang ada fungsi hatinya tambah buruk, tapi sebenarnya tidak efektif. Ya, jadi harus punya eh, pegangan. Oh, ini kapan lanjut, kapan enggak. Ya.
Demikian. Sudah mengerti ya? Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup acara ini? Oke. Belum ada dokter. Nggak ada. Kalau memang nggak ada, saya tutup. Mudah-mudahan nanti kapan lagi kita bicara yang lain ya. Eh, apa namanya? Supaya di intervensi ini kalian nggak hanya sebagai apa ya, nyatet-nyatet administrasi tindakan kapan ini kapan itu ya. Kan kita sering nih tes, mungkin mulai dari HCC dulu, kemudian yang kedua yang paling sering apa di list aja. Misalnya yang kedua eh, hemangioma, kemudian yang juga sering angiomiolipum gitu ya. Jadi apa yang menjadi peranan kita supaya nanti seandainya pun CPC sendiri itu udah bisa kasih masukan. Oh ya, untuk seperti ini kita harus kombinasi. Oh, seperti ini cukup dilakukan tes sendiri saja tanpa kombinasi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, dengan ucapan selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Salam dokter. dokter.